Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku sekalian, khususnya kelas 6 SD Nuna Kartika rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk beribadah kepada Allah dengan cara ta'allum atau belajar. Khususnya pada pagi hari ini kita belajar ilmu hadis dari kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi Al-Bandani. Mudah-mudahan dengan kita belajar pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fiddini wa dunya ilal akhirah, khususnya kepada anak-anak semuanya, sehingga anak-anak dalam belajar meskipun dalam kondisi PDR atau belajar dari rumah tetap mendapatkan pengalaman belajar, tetap mendapatkan transfer ilmu pengetahuan, juga mendapatkan attitude yang baik, sehingga kedepannya menjadi generasi Indonesia yang baik dalam segi akhlakul karimahnya, baik dalam segi tutur katakannya, baik dalam ilmunya dan lain sebagainya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, membawa berkah bagi kita semuanya. Ala hadiniyah wa ala kulli insan sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan sebanggakan, melanjutkan dari video pembelajaran yang sebelumnya, yaitu hadis yang pertama dari kitab Arba'in Nawawi. Pada pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan sedikit dari hadis yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas hadis yang pertama ini. Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Al hadisul awal, utawi kiku hadis ingkang pertama. An Amiril Mukminina, keterangan saking pemimpine wong-wong mukmin. Abi Hafs, rupane Abu Hafs, wong sing duweni kecerdasan kang luar biasa. Umar bin Khattab, rupane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu muga-muga ngridani Allahu sapa Allah anhu saking Sayyidina Umar bin Khattab. Kala ngendika sapa Sayyidina Umar, sami itu wis tau krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, hale ngendika sapa Kanjeng Nabi. Dawe Kanjeng Nabi, innamal a'malu, angin pestine utawi hasile pira-pira amal, binniyati iku tergantung kelawan niyate. Wa innama likulli imri'in, lan angin pestine iku tetep kedue saben-saben awak-awakan ma utawi perkara nawa kang diniyatake. Faman utawi sapane wong kanat kang ana hijratuhu apa hijrahe man ilallahi iku tumeka Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah yaiku Kanjeng Nabi, fa hijratuhu mongko oleh hijrahe man mau ilallahi wa rasulihi iku bakal tumeka maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa man utawi sapane wong kanat kang ana hijratuhu apa hijrahe man mau li dunya iku krana perkara dunya, yusibuha kang ngenani apa ing dunya yusibu kang ngenani apa dunya hijrah awi muraatin utawa krana wong wedok yang kihu kang bakal dinikahi mau, fa hijratuhu mongko oleh hijreman mau ila mahajara iku marang tumeka marang perkara hajara kang hijrah sapa man ilahi maring man. Jadi rawahu Imam al-Muhaddisaini, riwayatake iki hadis Imam al-Muhaddisaini sapa imam loro kang ahli hadis karone Abu Abdillah, rupane Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari. Ini nama lengkapnya Imam Bukhari. Saya ulangi lagi, nama lengkapnya Imam Bukhari yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari. Al-Bukhari itu adalah namanya Imam Bukhari, yaitu nama sebuah tempat yang biasa disebut dengan Bukhara. Wa Abul Husaini Muslim bin Hajjat bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihihi alladzaini huma asahul kutubil musannafati.
Lan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihima ing dalam sahih karone Bukhari Muslim alladaini huma kang rupane sahih lorone mau iku ashahul kutubi iku luweh sahih kira-kira kitab al-musannafati kang wis tau dikarang. Jadi namanya Imam Muslim tadi adalah Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi. Nama lengkapnya itu. Nah, sekarang kita lebih mengenalnya adalah Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari namanya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu, mulai dari sanadnya, kemudian isi hadisnya, kemudian tadi rawinya sudah saya singgung di awal. Sanadnya tadi langsung diambilkan dari Amirul Mukminin Abi Hafs sama Umar bin Khattab. Kalau kita perhatikan ada 3 nama di situ, padahal itu adalah milik satu orang. Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu apa? Adalah pemimpin kaum mukmin. Nah, orang yang pertama kali menggunakan istilah Amirul Mukminin dalam sejarah Khulasanul Yakin diterangkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali menggunakan gelar Amirul Mukminin. Berarti Khalifah Abu Bakar belum pernah menggunakan gelar Amirul Mukminin. Nah, berarti ini bisa dikatakan Amirul Mukminin adalah nama lakopnya atau nama julukannya Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua adalah Abi Hafs. Abi Hafs ini juga nama julukan orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa. Namanya siapa? Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dulu sebelum masuk Islam sangat memusuhi Rasulullah, tapi nyatane setelah masuk Islam sangat membela Rasulullah. Radhiya muga-muga ngridani Allah subhanahu. Lah dawuhe Sayyidina Umar tadi, ceritanya Sayyidina Umar bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, dawuhe Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat. Nah, ini sudah masuk ke matnul hadis atau inti hadis bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hasilnya segala sesuatu pekerjaan itu binniyati tergantung dari niatnya. Berarti apapun yang kita lakukan baik berupa ibadah mahdhah atau ibadah murni, contohnya sholat, puasa, haji itu, maupun ibadah yang ghairu mahdhah yang tidak murni, misalkan bekerja, belajar dan sebagainya, itu adalah tergantung dari niatnya. Saya ambilkan contoh anak-anak sholat subuh umpamanya. Sholat subuh dalam kerangka sholat, niat itu menjadi salah satu rukun sholat. Artinya ketika sholat ini tidak disertai dengan niat, maka sholatnya tidak jadi. Secara fikih, secara syariat, sholatnya mboten sah karena harus disertai niat. Nah, sedangkan niat itu sendiri itu apa? An-niyatu hiya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menejo sesuatu. Nejo niku bahasa Indonesia apa ya? Ngerentek atau dalam hatinya itu hatinya berkata seolah-olah seperti itulah, ngerentek dalam hati yang dibarengkan dengan pekerjaannya. Saya ambilkan contoh sholat. Anak-anak sholat Allahu Akbar, kedua tangan diangkat, mulut mengucapkan lafal Allahu Akbar, tapi hatinya juga mengucapkan niat engson sholat duhur atau bahasa Arakan usolli fardhu duhuri, sesuai dengan niat sholat yang dilakukan tadi. Maka ini penting, sehingga ketika anak-anak sholat kok tidak disertai dengan niat, maka tidak berhasil, tidak sah sholatnya secara hukum syariat fikihnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya manusia itu mempunyai niatan yang berbeda-beda. Maka Kanjeng Nabi ini kemudian menegaskan, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang memang niatnya itu karena hijrahnya itu berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau zaman sekarang mungkin bisa diartikan hijrah dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik, meskipun pada saat awal-awalnya itu agak susah, kok itu dikarenakan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah hijrahnya itu, niatnya itu akan sampai kepada apa yang dia tuju, yaitu Allah dan Rasulnya. Tetapi wa man kana hijratuhu lidunya, tapi barang siapa orang yang berpindah tadi karena urusan keduniaan, awi mra'atin yang kiha, atau urusan perempuan yang hendak dinikahinya, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya itu akan sampailah kepada apa yang dia tuju. Kalau dia ingin kenaikan pangkat, maka ya kenaikan pangkat itu yang dituju. Kalau dia ingin mendapatkan kelebihan harta, ya kelebihan harta itu yang dia tuju, yang akan dia peroleh.
Jadi semuanya ini tergantung pada niatnya. Saya mengatakan bahwa niat itu dalam ilmu manajemen, Anda sudah mempunyai planning. Planning itu perencanaan, sudah mempunyai niatan, paling tidak Anda sudah menguasai 50% dari keberhasilan. Maka sangat penting kita meniatkan sesuatu itu. Oleh karena itu saya ingin menegaskan di sini, menggarisbawahi, anak-anak setiap hari itu selalu berangkat sekolah, kepenginnya berangkat sekolah atau setiap hari belajar. Saya ambilkan contoh yang sekolah saja. Anak-anak setiap hari kepengen sekolah. Niatnya apa sekolah itu? Kalau niatnya hanya sekedar ingin mencari teman, bertemu dengan teman, bisa bermain-main bersama teman, atau hanya sekedar mengumpulkan tugas, atau bahkan yang lebih ekstrem lagi, daripada di rumah dimarahi orang tua, atau mungkin hanya ingin mendapatkan uang saku dan sebagainya, maka yang kamu dapat ya sesuai dengan apa yang kamu niatkan. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, cobalah mulai sekarang niat kalian untuk belajar itu di mindsetnya dirubah. Kamu kenapa sih belajar? Pak, saya belajar daripada orang tua saya marah-marah. Itu salah itu. Meskipun awal mulanya memang dipaksa oleh orang tua untuk belajar. Seperti sholat. Kenapa kamu sholat? Kenapa orang tua kalian itu marah ketika kalian meninggalkan sholat? Ya memang ada aturannya seperti itu. Dalam kaidah fikih disampaikan wong sing ono bocah kok ra gelem salat, maka ketika dia sudah mencapai usia 7 tahun, orang tua wajib menegurnya itu. Loh, kok ditegur Pak? Itu kan haknya setiap orang untuk menjalankan ibadahnya. Iya, tapi karena kamu seorang muslim dan orang tuamu adalah sesama muslim, maka kewajiban orang tuamu adalah menegurnya. Suatu kewajiban orang tua menegur anak yang tidak mau melaksanakan sholat. Kemudian ketika sudah mencapai usia 10 tahun dikatakan di kaidah fikih bahwa kalau ada anak yang sudah mencapai 10 tahun, maka orang tuanya itu berhak memukulnya, bukan menghajarnya, bukan, tetapi dalam rangka mendidik anak tadi biar dia mau menjalankan sholat. Memang awal mulanya dipaksa. Anak-anak sekolah dipaksa untuk menghafalkan, anak-anak dipaksa untuk memakai seragam, anak-anak dipaksa untuk taat waktunya, anak-anak taat dengan peraturan yang ada di sekolah. Memang pertama dipaksa. Nah, maka oleh karena itu anak-anak sekalian, cobalah sekali lagi dicek lagi, introspeksi diri kalian, cek diri kalian sendiri-sendiri, apakah sudah benar niat kalian dalam bersekolah ini. Ya, kalau masih ada yang niat sekolahnya, aku hanya ketemu teman, tidak usah di sekolah, ketemu saja di tongkrongan atau di balai jagong atau di alun-alun, insya Allah sudah bisa ketemu itu. Nah, terus Pak, niatnya sekolah itu apa? Ya, niatnya sekolah diantaranya satu, ingin mendapatkan ilmu, menghilangkan kebodohan. Ya, yang kedua ingin mendapatkan barokahnya dari Bapak Ibu guru yang mengajar. Karena belajar dengan melihat wajahnya Bapak Ibu guru yang mengajar, ustadz-ustadznya yang mengajar, itu sudah mendapatkan kebarokan sendiri, ada pancaran aura di situ. Nah, maka anak-anak ini tolong mindsetnya diperbaiki lagi. Kalau ada anak-anak yang ingin belajar berangkat ke sekolah hanya ingin mendapatkan uang saku, tidak usah berangkat ke sekolah, ke pasar saja. Kalian jualan, ikut membantu orang tua di pasar jualan, udah dapat itu. Kalau anak-anak ingin berangkat ke sekolah malah ingin berdagang, ya langsung aja ke pasar. Atau kalau mau kepengen berternak, ya berternak aja di rumah. Maka bahasa orang tua dulu, kowe narak gelem sekolah kono angon wedhus. Ini juga sama, anak-anak kalau memang tidak mau belajar, ya tidak usah, HP disita saja sama orang tua itu. Kalian sekarang ini sudah enak, sudah difasilitasi oleh orang tuanya, ada HP, ada wifi, ada kuotanya. Kok masih digunakan untuk game saja? Itu berarti kalian sudah mencederai kepercayaan orang tua. Maka anak-anak sekalian, mohonlah, marilah kita mulai menata niat kita sendiri. Niatmu lapo sekolah, niatmu lapo sinau. Nah, tolong diperhatikan. Mungkin kalau ada anak-anak yang setiap harinya masih dikasih kepercayaan orang tuanya membawa HP, tapi masih digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka cobalah kalian introspeksi sendiri. Sudah benarkah niat kalian itu? Kalau salah, segera istighfar, minta ampun kepada Allah, kemudian kembalilah ke jalan yang benar. Nah, dengan demikian anak-anak sekalian diharapkan dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi fiqhul hadisnya atau kesimpulan dari hadis ini adalah
bahwa keberhasilan segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Coba saya cek di belakangnya ada kesimpulannya. Hadis ini merupakan salah satu dari hadis yang menjadi inti ajaran agama Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiganya, yaitu perbuatan hati tadi. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia berkata, hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata hadis ini merupakan sepertiganya Islam. Nah, kemudian ini ada sedikit sejarah. Nah, hadis ini ada sebabnya. Nah, ini saya sampaikan sedikit. Kalau kalian di pelajaran tafsir kelas 5 atau kelas 4 ada yang disebut dengan asbabun nuzul atau yang disebut dengan sebab-sebab turunnya Al-Quran, ayat Al-Quran, maka di bab hadis ada yang disebut dengan asbabul wurud. Asbabul wurud itu sebab-sebab datangnya atau urut-urutannya sebuah hadis. Kok iso Kanjeng Nabi sampai berkata demikian? Kok bisa Kanjeng Nabi sampai berbuat demikian? Pasti ada latar belakangnya, ada sebab-sebabnya. Lah itu loh yang disebut dengan asbabul wurud. Lah, asbabul wurud dari hadis ini innamal a'malu binniyat adalah yaitu ada seorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk mendapat menikahi seorang wanita yang konon bernamanya adalah Ummu Qais. Bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah, maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan muhajir Ummi Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Jadi ki ceritane nalikane Kanjeng Nabi memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, ada laki-laki, ada salah satu sahabat Rasulullah yang hijrahnya itu bingung. Aku iki hijrahe krana ngikuti Kanjeng Nabi krana Allah dan Rasulnya apa gara-gara aku kepengin ketemu karo Ummu Qais. Maka Kanjeng Nabi menegaskan di situ, maka nanti hijratu ilallah wa rasuli fa hijratu ilallah wa rasuli. Kowe nak niatmu hijrahmu krana Gusti Allah dan Rasulnya, ya entukmu iku, ya entuke krana Allah dan Rasulnya. Lah entuke apa? Ya mbuh, mangke dipernahke dhewe kali Gusti Allah. Tapi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Nak niatmu hijrahmu gara-gara kepengin untuk dunya atau kepengin untuk wanita yang dinikahi seperti ceritanya ini ya, muhajir Ummu Qais ini, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka niatmu akan sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan, yang kalian niatkan. Nah, ini maka anak-anak sekalian, hadis yang pertama ini sangat keras menyinggung kita. Kalian berhasil belajar karena ada niatnya. Kalian bisa sholat dengan baik, ya salah satunya tergantung dari niatnya. Kalian haji kalau diniati jalan-jalan, ya untuk jalan-jalan tok. Tapi kalau haji diniati dengan ilallah wa rasulih karena Gusti Allah dan Rasulnya, ya maka kamu dapatnya itu ridhone Gusti Allah, ridhone Kanjeng Nabi. Maka al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Tapi kalau kalian hijrah kalau kalian haji atau umroh hanya kepengen mendapatkan pengakuan dari tetangga, oh iku lho wis Pak Kaji wis mangkat ning ngene Mekah Madinah, maka yang kalian dapat hanya itu saja. Ya, maka anak-anak sekalian, saya garis bawahi pada kali ini, pertemuan kali ini, tolong niatnya ditata kembali. Niat kalian diatur kembali, diintrospeksi sendiri. Belajar kalian disinaoni tenanan, niatnya ditenani. Kalian ke sekolah, baik belajar di sekolah maupun belajar di rumah bersama orang tua maupun bersama guru maupun teman-teman, tolong niatnya diperbaiki lagi dan diperbaiki lagi. Insya Allah apa yang kita niatkan, kalau memang itu baik karena Allah dan Rasulnya, pasti akan membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan anak-anak sekalian. Alhamdulillah hadis yang pertama sudah selesai. Silahkan ditonton, diresapi. Nanti akan saya sampaikan ada soal yang perlu kalian kerjakan melalui Google Form saja ya. Melalui Google Form saja. Insya Allah nanti akan saya sampaikan linknya. Berikutnya, bagi anak-anak yang kemarin belum mengumpulkan tugas hadis, saya ulangi sekali lagi. Bagi anak-anak yang kemarin mengumpulkan tugas hadis, tetap saya tunggu. Silakan difoto
pekerjaan kalian, kemudian dikirimkan ke saya. Apabila ada saya kasih komentar atau koreksian, silahkan diperbaiki. Apabila tidak diperbaiki, maka nilai kalian adalah apa yang kalian kirimkan itu saja. Nah, sekali lagi masih ada waktu, silahkan dikumpulkan. Dan itu akan menjadi tagihan tugas kalian sampai nanti ketika masuk sekolah. Kalau memang belum dikumpulkan, tetap saya minta. Terus apabila ada anak-anak yang sudah merasa mengumpulkan tetapi ternyata dinilai saya kok belum ada, mohon dengan keikhlasannya untuk mengirimkan kembali. Jangan lupa nama, kelas, dan nomor absennya tetap dicantumkan. Ya, saya kira demikian untuk pembahasan hadis yang pertama atau video pembelajaran hadis yang ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat barokah kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.